Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikadari Oktaviani, NIM 211131119 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar nomor absen 8. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS Agama Hindu yang telah saya buat. Yang pertama, Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti kebenaran. Nah, dalam agama Hindu, seluruh umatnya diajarkan untuk saling mengasihi kepada seluruh ciptaan yang widiwasa. Hal ini tentu harus didasari dengan mengikuti jalan kebenaran. Adapun contoh mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kasih terhadap sesama manusia seperti menghargai dan menghormati sesama manusia, saling tolong-menolong terhadap umat manusia yang sedang membutuhkan, dan rutin memberi dana kepada panti asuhan dan lain sebagainya. Lalu, yang kedua, mengembangkan kasih terhadap lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi pada hutan yang gundul, menyiram tanaman setiap hari. Lalu yang ketiga, mengembangkan kasih terhadap hewan seperti memberi makan setiap hari, memelihara atau merawat hewan dengan baik, serta tidak memberi makanan berisi racun kepada hewan di jalanan. Soal yang kedua, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan sesuai dengan konsep Bhakti Marga mengapa hal itu terjadi. Jawabannya, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang dapat membawa ketenangan pikiran. Hal ini dikarenakan di setiap mantra tersebut terdapat arti dan makna yang sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, jika melakukannya secara khusyuk akan memberikan manfaat bagi kita seperti memberikan ketenangan pada pikiran dan dapat mengontrol emosi yang ada dalam diri kita. Contoh mantra tersebut terdapat pada mantra Gayatri. Soal ketiga, sesuai dengan konsep catur marga, berikanlah contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Nah, contoh pengalaman hidup saya yang ada hubungannya dengan renungan tersebut yaitu dulu waktu SMA saya pernah berbohong pada orang tua saya bahwa saya mengatakan saya keluar rumah untuk kerja kelompok. Padahal dalam kenyataannya saya tidak pergi untuk kerja kelompok melainkan bertemu dengan pacar saya. Pada waktu itu orang tua saya tidak mengetahui hal tersebut. Akan tetapi Tuhan pasti melihat dan mengetahui perbuatan yang saya lakukan tersebut. Nah, pada akhirnya saya pun ketahuan berbohong dan orang tua saya menjadi tidak percaya lagi kepada saya jika saya benar-benar pergi untuk kerja kelompok. Sehingga saya sadar bahwa berbohong merupakan perbuatan yang tidak baik dan seberapapun kebohongan yang kita tutupi pasti akan terbongkar pada waktu yang kita tidak sangka. Soal yang keempat, sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Tahapan yang dipaparkan pada soal tersebut merupakan tahapan Astanga Yoga. Astanga Yoga ialah 8 tahapan yoga dengan tujuan untuk mencapai moksa. Adapun tahapan dari Astanga Yoga adalah sebagai berikut. Yang pertama, yama, yaitu bentuk larangan atau pengendalian diri yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang dilihat dari tahap jasmani. Contohnya ahimsa atau tidak membunuh. Satya dilarang untuk berbohong. Asteya pantang untuk menginginkan sesuatu yang bukan hak milik dirinya. Brahmacari pantang untuk melakukan hubungan seksual, dan aparigraha yaitu tidak menerima pemberian yang diberikan oleh orang lain. Yang kedua, nyama yaitu bentuk pengendalian diri dari segi rohani. Contohnya saucha atau tetap suci lahir dan batin.
Santosa yaitu selalu merasa puas dengan apa yang datang. Swadhyaya yaitu mempelajari kitab-kitab mengenai keagamaan. Dan Iswara Pramidana yaitu selalu bakti kepada Tuhan. Lalu yang ketiga ada asana, yaitu sikap duduk yang teratur, disiplin, dan menyenangkan. Yang keempat pranayama, yaitu pengaturan pernafasan agar menjadi sempurna melalui 3 cara, yaitu puraka, kumbhaka, dan recaka. Lalu yang kelima pratyahara, yaitu penguasaan panca indera oleh pikiran. Maka segala sesuatu yang didapatkan oleh panca indera melalui syaraf ke otak tidak dapat memberi pengaruh terhadap pikiran. Yang keenam, dharana, yaitu pengendalian pikiran agar terpusat dengan sasaran yang diinginkan. Yang ketujuh, dhyana, yaitu pemusatan pikiran yang tidak tergoyahkan kepada suatu objek. Dan yang kedelapan, yaitu semedi, yang merupakan penyatuan pikiran yogin dengan Tuhan atau Brahman. Soal yang kelima, jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dan pranayama terhadap kesehatan dan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut. Gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Hubungan yoga surya namaskar dengan pranayama berkaitan sangat erat. Hal itu dibuktikan dengan pada saat kita melakukan yoga surya namaskar, kita membutuhkan pranayama untuk pengaturan nafas yang teratur dan baik agar energi-energi positif dapat mengalir dalam tubuh sehingga mencapai ketenangan. Dengan melakukan pranayama yang baik dan benar saat melakukan yoga surya namaskar, dapat membuat tubuh menjadi lebih rileks dan mencapai ketenangan. Nah, adapun rangkaian yoga surya namaskar adalah sebagai berikut, yaitu pranamasana, yaitu sikap berdoa, hasta uttasana, yaitu sikap kedua lengan terangkat, yang ketiga padahastasana, yaitu sikap tangan sampai kaki, yang keempat aswasancalasana, yaitu sikap menunggang kuda, yang kelima parwatasana, yaitu sikap gunung, yang keenam astanga namaskara, yaitu pemberian hormat dengan 8 anggota tubuh, lalu yang ketujuh bujangsana, yaitu sikap seperti ular kobra, yang kedelapan parwatasana, yaitu sikap kembali membentuk gunung, yang kesembilan aswasancalasana, yaitu sikap menunggang kuda kembali, dan yang ke-10 padahastana, yaitu membangunkan diri sampai jari menyentuh kaki. Yang keenam, Ida Saya Widiwasa bersifat Wiyapi Wiyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Ida Saya Widiwasa bersifat Wiyapi Wiyapaka, yang artinya Tuhan berada di mana-mana. Tuhan ialah sinar suci yang dapat menerangi jalan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Diibaratkan seperti matahari dan bulan menyinari bumi pada saat siang hari dan malam hari. Tuhan berada di mana-mana, termasuk berada di dalam diri kita yang disebut dengan Atman. Tuhan dapat dibuktikan ada di mana-mana dengan adanya pelangkiran di setiap ruangan untuk kita membanten atau sembahyang bagi umat agama Hindu. Kemudian Tuhan juga dapat mengetahui perbuatan yang kita lakukan dimanapun kita berada, serta kita juga dapat berdoa di mana saja dan kapanpun. Soal yang ketujuh. Dalam kitab Manawadharma Sastra disebutkan Srutistu Wedo Wigneo Dharma Sastra Tuwai Smrti Te Sarwate Swamima Yestabyam Dharmoho Nirbau, atau Manawadharma Sastra ayat 2 sloka 10, yang artinya sesungguhnya Sruti adalah Weda, demikianlah pula Smrti adalah Dharma Sastra. Keduanya tidak boleh diragukan dalam hal apapun karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber agama Hindu atau Dharma. Jelaskan mengapa Sruti dan Smrti merupakan sumber utama hukum Hindu. Sruti dan Smrti adalah sumber utama hukum Hindu yang berlandaskan kepada Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti ialah kelompok Weda yang ditulis oleh para maharsi melalui pendengaran langsung dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Weda Smrti ialah Weda yang disusun berdasarkan ingatan yang diperoleh oleh maharsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Weda Sruti dan Weda Smrti sama-sama bersumber dari wahyu Tuhan yang diterima oleh para maharsi melalui pendengaran dan ingatan, sehingga dijadikan sebagai sumber hukum agama Hindu. Soal yang ke-8. Sesuai dengan konsep Caturmarga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut.
Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasilnya sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Contoh pengalaman hidup saya yang ada hubungannya dengan renungan tersebut yaitu, dulu waktu SMA saya pernah berbohong pada orang tua saya bahwa saya mengatakan saya keluar rumah untuk kerja kelompok. Padahal dalam kenyataannya saya tidak pergi untuk kerja kelompok, melainkan bertemu dengan pacar saya. Pada waktu itu, orang tua saya tidak mengetahui hal tersebut. Akan tetapi, Tuhan pasti melihat dan mengetahui perbuatan yang saya lakukan tersebut. Pada akhirnya, saya pun ketahuan berbohong dan orang tua saya menjadi tidak percaya lagi kepada saya jika saya benar-benar pergi untuk kerja kelompok. Sehingga saya sadar bahwa berbohong merupakan perbuatan yang tidak baik dan seberapapun kebohongan yang kita tutupi pasti akan terbongkar pada waktu yang kita tidak sangka. Soal yang ke-9. Yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Yoga asanas penting untuk meditasi dikarenakan yoga asanas memiliki pengaruh secara fisik dan kejiwaan untuk mengurangi racun dalam tubuh dan menyembuhkan berbagai penyakit. Dalam melaksanakan yoga asanas, pikiran kita akan terpusat dan tubuh menjadi rileks. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa jenis yoga asanas sangat baik untuk melatih meditasi dan konsentrasi kita agar mampu meningkatkan kualitas hidup kita. Nomor 10. Era modern saat ini yang lebih mengutamakan teknologi digital dan era informasi global membuat orang-orang lupa dan cenderung menyibukkan diri ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan hiburan teknologi semata. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya berkehidupan sosial dan bahkan berkurangnya rasa peduli terhadap kemanusiaan. Itu disebabkan peranan teknologi yang menguasai hampir seluruh waktu dalam kehidupan manusia masa kini, seakan keutamaan terlahir sebagai manusia terabaikan. Jelaskan kesatuan antara badan jasmani dan jiwa atau Atman yang menjadikan manusia selalu terus berkembang, serta mengapa menjadi manusia merupakan suatu hal yang paling utama. Karena manusia diberikan kemampuan lebih untuk berpikir, berkata, dan berbuat. Kemampuan yang dimiliki tersebut yang menjadikan manusia dapat terus berkembang. Manusia ialah suatu hal yang paling utama dan telah dijelaskan dalam ajaran agama Hindu. Manusia memiliki 3 hal makhluk yang utama dan tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lainnya. 3 hal makhluk utama tersebut terdiri atas sabda atau kemampuan untuk berbicara, bayu atau kemampuan untuk bergerak, dan idap atau kemampuan untuk berpikir. Maka dari itu, 3 hal tersebut yang menjadikan manusia sebagai suatu hal yang paling utama. Nah, sekian dari jawaban UTS Agama Hindu tadi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan parama Santi. Om Santi 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 Om.